Selamat pagi, Shalom. Kembali lagi bersama Mbak Nesya dan juga Mbak Sheryl di Sekolah Minggu Online GKJ Klaten tentunya. Mbak Sheryl, pagi ini kita mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Oke, boleh. Kita absen satu-satu ya Mbak Nesya ya. Yuk. Apa kabarnya hari ini? Kok jawabnya cuma baik, luar biasa. Kayaknya ada sesuatu yang lupa. Ya. Apa Mbak Nesya ya? Kalau ketemu Mbak Nesya dan Mbak Sheryl setiap di sapa apa kabarnya hari ini, teman-teman di rumah harus jawab sukacita, sukacita, bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang udah inget kan? Yuk coba Mbak Nesya mau cek. Walaupun Mbak Nesya dan Mbak Sheryl di sini nggak bisa melihat teman-teman secara langsung, tapi Mbak Nesya dan Mbak Sheryl percaya kalau teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya Mbak Sheryl ya. Oke, sekarang jawabnya ya. harus dengan semangat. Oke. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, Sukacita, bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi deh Mbak Nesya Kurang pengen semangat ini ya, kayaknya pengen nih. denger lebih keras ya Iya. Mbak Sheryl ya. Iya, Oke, yuk. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, bergembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, mantap. Teman-teman di rumah udah Semangat. semangat banget Iya. buat sekolah minggu hari ini. Pagi ini Mbak Nesya dan Mbak Sheryl punya satu lagu baru buat teman-teman di rumah. Kita harus belajar sama-sama biar lagu-lagu kita tambah banyak lagi. Bener banget. Judulnya Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Nah, nanti di sini akan ada teksnya ya. Iya. Buat teman-teman di rumah yang udah bisa Kita baca, baca. yuk kita baca bareng-bareng judulnya. Kita ikutin lagu ini ya, biar kita semangat lagi buat sekolah minggu hari Ya, ini. dan buat adik-adik ini Mbak Sheryl yang belum bisa baca, nggak usah khawatir. Kita ikutin Mbak Nesya dan Mbak Sheryl ya. Coba sekarang kita sebutin judulnya sekali lagi ya. Judulnya apa Mbak Sheryl? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Sekali lagi yuk, lebih kenceng lagi ya. Judulnya apa? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita sama-sama belajar lagu baru. Iya, kita mau nyanyi bareng-bareng. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ikuti gerakan kita berdua. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Gimana Mbak Sheryl lagu barunya? Wah, capek banget Mbak Nesya, kita gerakannya banyak banget ini. Kita mau duduk dulu boleh nggak ya Mbak Nesya? Oh boleh, silakan teman-teman di rumah boleh duduk dulu ya. Sambil menyiapkan hati dan pikiran, kita mau menghadap kehadirat Tuhan dalam doa. Yuk, kalau sikapnya berdoa gimana? Tangan dilipat, mata ditutup. Mbak Nesya pimpin dalam doa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau boleh bangunkan kami dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, Engkau membungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami dapat fokus untuk mengikuti sekolah minggu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Teman-teman di rumah masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Hari ini kita mau undang Roh Kudus nih buat hadir di ibadah pagi ini. Yuk sama-sama kita pujikan lagu Bila Roh Allah Ada. Kita pakai gerakan ya, gerakannya yang semangat biar hari ini sekolah minggunya tambah semangat lagi. Berdiri dong ya Mbak Sheryl. Oh iya, Ayo, pastinya berdiri lagi. Berdiri dong biar tambah semangat lagi. Yuk kita nyanyi sama-sama ya lagunya Bila Roh Allah Ada. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang kita mau memasuki firman Tuhan nih teman-teman. Nah kalau kita mau menerima firman Tuhan, kita tuh harusnya sukacita atau malah sedih atau malah cemberut ya teman-teman. Gimana Mbak Nesya, menurut Mbak Nesya? Kalau Mbak Nisa ya sangat menanti-nantikan firman Tuhan dong dengan penuh sukacita. Nah, teman-teman di rumah ada nggak nih yang masih cemberut? Gara-gara tadi misalnya bangunnya dicepet-cepetin sama ayo dia bangun sekolah minggu. Terus jadinya cemberut, jadinya sedih, terus sekolah minggu malas-malesan. Nah, sekarang kita mau menerima firman Tuhan harus dengan bergembira buat mengobati teman-teman nih yang masih sedih, yang masih cemberut. Kita mau nyanyi sama-sama lagu judulnya Hati yang Gembira. Adik-adik, Shalom. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Klaten. Hari ini kembali ditemani oleh Mbak Vicky. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh terus kami rasakan. Pagi ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu bisa kami terima dan kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman tentang satu tokoh Alkitab yang dia tidak jauh dari ikan. Siapakah dia? Ya, di beberapa cerita ada tokoh yang dia itu berhubungan dengan ikan. Bisa Simon ya, bisa Yunus. Nah, di sini kita akan cerita tentang satu tokoh yang dia itu masuk ke dalam perut ikan. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya, betul. Dia adalah Yunus. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Yunus yang dia itu diutus oleh Tuhan ke suatu kota. Kota itu namanya kota Niniwe. Untuk lebih jelasnya, untuk kita tahu cerita tentang Yunus lebih lengkapnya, kita lihat dulu video setelah ini ya. Mari anak-anak perhatikan videonya dengan baik. Selamat menyaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya.
3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Halo adik-adik, sudah melihat videonya tadi? Oke, gimana? Sudah mengenal cerita tentang Yunus? Atau mungkin mengingat kembali, oh dulu aku pernah mendengarnya Mbak. Ya, Yunus ini adalah satu tokoh yang diutus oleh Tuhan ya untuk melakukan suatu misi. Nah, di sini menceritakan tentang orang-orang yang tinggal di kota yang namanya kota Niniwe. Kota Niniwe adalah kota yang dihuni oleh orang-orang yang memang sebenarnya dia hidupnya takut akan Tuhan, dia taat sama Tuhan. Tetapi muncul kebiasaan-kebiasaan yang mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan marah. Suka berbuat dosa, melakukan kekerasan, kemudian suka kepada sihir-sihir. Itu membuat akhirnya kota Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Nah, tahu karena kota Niniwe ini akan dihukum oleh Tuhan ya, Tuhan merasa harus ada orang yang mengingatkan orang-orang di kota Niniwe. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Yunus. Nah, dari cerita tadi ya, kita tahu bagaimana Yunus ketika diminta ke Niniwe, ternyata dia malah pergi ke Tarsis. Kenapa ya dia pergi ke sana? Ternyata Yunus sudah putus asa. Dia melihat bahwa Niniwe tidak mungkin akan diampuni oleh Tuhan. Niniwe tidak mungkin bisa berbalik, itu mustahil. Nah, oleh karena putus asa, Yunus ini akhirnya dia memilih pergi saja ke Tarsis. Tapi ternyata ya, di tengah perjalanan ketika dia sedang berlayar, ada ombak besar ya yang menghantam kapal Yunus. Nah, kemudian karena ombak besar, badai besar itu datang, maka Yunus beserta dengan awak kapal yang lain itu bingung harus bagaimana. Mereka sudah membuang tadi ya, dari videonya membuang semua muatan kapal. Tapi ternyata badai itu tidak berhenti. Badai itu masih terus datang. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan bahwa Yunus harus dibuang ke laut pada waktu itu. Nah, Yunus yang pada waktu itu memang dia merasa, oh ini persoalan badai ini datang karena aku bersalah di hadapan Tuhan. Yunus pun bersedia untuk dibuang ke laut. Nah, ingat ya tadi ya, Yunus dibuang ke laut dan kemudian dia dimakan oleh ikan besar. Nah, ketika dia dimakan oleh ikan besar itu ya, 3 hari lamanya, ternyata disitulah kemudian Tuhan itu berbicara kepada Yunus untuk Yunus kembali ke Niniwe. Yunus pun setelah dia keluar dari perut ikan ya, dia pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan menuju ke Niniwe. Di sana, Yunus masih harus 1 hari perjalanan jauhnya. Dan dia menyerukan kepada orang-orang Niniwe, 40 hari lagi Niniwe akan menerima persoalan besar, akan ditunggang balikkan. Nah, mengerikan tidak nih? Ada masalah yang sudah diberitahu ya, kota ini akan hancur. Nah, penduduknya panik. Bagaimana ini gitu. Nah, melihat dan mereka tahu ada kabar itu, akhirnya orang-orang Niniwe ini menjadi takut.
Mereka menjadi gentar. Bagaimana ini? Nah, akhirnya pada waktu itu orang-orang Niniwe, bahkan juga rajanya, melakukan bertobatan di hadapan Tuhan, penyesalan yang besar. Nah, apa ya yang mereka lakukan? Mereka pada waktu itu ya mengenakan kain kabung. Kain kabung itu seperti kain yang dikenakan ketika ada satu peristiwa yang menyedihkan terjadi. Mereka mengenakan kain kabung itu. Bahkan tidak hanya rakyat, Raja Niniwe pun dia mau turun dari singgasananya, kemudian dia melepas jubahnya. Setelah dilepas, dia memakai kain kabung dan dia duduk di atas abu, menunjukkan betapa menyesalnya ya Raja Niniwe dan orang-orang pada waktu itu. Karena tahu tadi ya perbuatannya jahat, dia berdosa, kemudian dia tidak taat kepada Tuhan. Menyadari kesalahan-kesalahan ini, mereka pun akhirnya mau untuk bertobat, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Bahkan orang-orang Niniwe juga melakukan puasa. Tidak hanya orang-orang Niniwe, tetapi bahkan ternak mereka ikut berpuasa. Karena mereka sangat sedih pada waktu itu, mereka merasa bersalah di hadapan Tuhan. Nah, disinilah muncul belas kasihan Tuhan. Luar biasanya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terus-menerus menghukum. Ketika ada pertobatan, maka Tuhan akan mengampuni. Oleh karena itu, yang awalnya Niniwe akan dihukum oleh Tuhan, kemudian tidak jadi dihukum karena mau bertobat. Nah, adik-adik di sini mengingatkan kita bahwa ketika kita punya kesalahan, yuk kita ingat, oh hari ini aku sudah melakukan kesalahan apa ya? Mungkin nih ada yang dimintain tolong oleh orang tua masih nanti bu, nanti pak gitu ya. Atau mungkin ada yang ketemu dengan teman bawaannya hanya berantem, saling ejek ya. Atau mungkin dengan kakak adik. Nah yang harusnya mau berbagi ternyata malah rebutan, berebut satu sama lain. Nah kalau tahu, oh aku udah melakukan kesalahan nih, jangan lupa untuk minta maaf ya. Baik minta maaf kepada orang yang kita sudah lukai atau kita sudah marah kepada dia, tetapi juga minta maaf kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan mengampuni. Ya, dari firman hari ini kita diingatkan bahwa segala kesalahan yang mau diakui di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan pengampunan yang besar. Jadi tidak perlu merasa bersalah terlalu lama, datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mau berbalik dari perbuatanku yang jahat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya dan sekarang pun Mbak percaya, semua anak-anak di rumah pasti bisa bertobat dari kesalahan dan pasti bisa dan dimampukan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Biarlah kehadiran kita menjadi sukacita bagi banyak orang. Baik bagi orang tua, bagi teman-teman kita ya, dan terlebih hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke, sekian anak-anak firman hari ini, semoga mengingatkan kita untuk terus kita menjadi berkat, melakukan yang baik bagi banyak orang. Oke, mari saat ini kita tutup di dalam doa, sama-sama kita mengucap syukur oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami belajar Tuhan untuk hidup kami adalah hidup yang mau mengakui kesalahan. Jika kami bersalah, kami mau minta maaf. Kami mau berbalik dari perbuatan kami yang jahat, yang salah kepada perbuatan yang baik dan benar. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau. Kami serahkan sekolah minggu pagi ini dalam tangan kuasa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati. Ayo, gimana teman-teman? Tadi dengerin firman Tuhan, udah sukacita apa masih bersedih? Tentunya udah pasti pada sukacita dong Mbak di rumah. Iya, nah tadi Mbak Vicky cerita tentang apa? Ayo, apa Mbak Nesya ya tadi ya? Tentang orang-orang Niniwe yang berubah dari yang pertamanya berlaku jahat menjadi berlaku baik. Nah, teman-teman di rumah juga harus seperti itu ya. Misalnya, nakalin temen, gak boleh ya. Nanti kita harus
berdoa, terus minta maaf sama Tuhan, juga minta maaf sama teman-teman kita. Semula yang kita nakal, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, terus dititipin ke papa mama biar dibawa ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan. Ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi sama-sama lagu dengan judul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, kita udah mau selesai sekolah minggunya. Tapi sebelum selesai sekolah minggunya, kita mau berdoa sama-sama. Ayo, tadi gimana sikap doanya? Tangan dilipat, mata ditutup. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kiranya dapat berguna bagi kerajaan-Mu di surga maupun di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan menyelesaikan sekolah minggu ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami dari akhir sekolah minggu ini hingga nanti kita tidur lagi, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, kita udah mau selesai Mbak Nesya. Gak kerasa ya Mbak Sheryl. Ya, cepet banget ya, kita udah selesai sekolah minggunya. Tapi teman-teman di rumah harus tetap semangat, tetap sukacita, dan harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jangan lupa juga menjaga kesehatan ya Mbak Sheryl Iya. ya. Makan makanan yang bergizi, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa kalau terpaksa keluar harus pakai Masker. Nah, jangan lupa ya buat nonton sekolah minggu GKJ Klaten di Minggu depan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati.
Nah, besok kita ketemu lagi dan semoga anak-anak tetap sehat dan bersabar untuk menghadapi pandemi ini. Salam.